Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian jamaah Masjid Fathul Khair, Masjid Baitur Rahman, Masjid Al-Furqan, dan Masjid Al-Mubarakah rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kemuliaan dan kebahagiaan serta kesempurnaan. Pada malam hari ini kita masih dilimpahi nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan pada malam hari ini kita semua berkesempatan hadir dalam kajian Ramadan dalam rangka memperingati Nuzulul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arkom dari Sidoarjo. Dan pada kesempatan kali ini mari kita semuanya berdoa bersama-sama semoga wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk golongan orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum beranjak ke agenda berikutnya, kami informasikan juga bahwa pada malam hari ini acara ini selain diselenggarakan secara online via aplikasi Zoom, juga disiarkan secara langsung di fanpage Facebooknya Masjid Fathul Khair dengan nama akunnya Masjid Fathul Khair BSD, dan juga disiarkan secara langsung di radio Suara Baitur Rahman 88,1 FM. Baik, untuk mengawali acara ini dengan khusyuk dan tawadhu, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Harisun. Pada beliau kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Subhanallahi amma yushrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Speaking Don. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan bagi kita sekalian yang mendengarkan sama-sama mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tausiah Ramadan yang dilanjutkan dengan doa bersama oleh Ustaz Ahmad Arkom dari Sidoarjo. Namun sebelumnya kami ingatkan kembali bahwa setelah acara ini kita nanti akan buka sesi tanya jawab. Namun apabila Bapak Ibu sekalian ingin bertanya seperti itu pada saat kajian sedang berlangsung, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan disampaikan kepada Ustadz untuk diberikan jawabannya. Baik, sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ustadz Ahmad Arkom. Ustadz Ahmad Arkom ini lahir di Sumeneb
14 Mei tahun 1969, dan pendidikan beliau yakni beliau alumni IKIP Negeri Surabaya, pendidikan matematika, dan Universitas Negeri Terbuka program sosiologi. Beliau ini sebagai trainer seperti itu, dan juga penulis buku. Di antara beberapa buku yang beliau terbitkan, ini jumlahnya ada sekitar 14 ya, di antaranya ada Menciptakan Keajaiban Hidup, Dasar Energi Kepemimpinan, kemudian ada Change Your Life, Refresh Your Life, sampai judul ke-14 judulnya Like. Baik, untuk mengefisienkan waktu, berikutnya kami serahkan kepada Ustadz Ahmad Arkom untuk menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini. Pada Ustadz, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis syudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Berbahagia sekali dan tentu saja bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 2 tahun kita tidak bertemu di Bontang di acara Al-Furqan Baitur Rahman Al-Mubarak, dan satu lagi masjid apa namanya, ada 4 sampai lupa saya. Hari ini kita bisa bertemu, malam ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian online di momen di mana kita memasuki puasa yang ke-17 dalam rangka kita memperingati diturunkannya Al-Quran kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita selalu memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas Rasulullah SAW yang telah bekerja, berjuang, menyerahkan segala-galanya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akhirnya mendapatkan Islam di Nusantara ini, menjadi pemeluknya, merasakan kebahagiaan hidup dengan Islam, dengan Al-Quran, dan kemudian kita berbagi kebahagiaan itu dengan mengajarkan dan menyebarkan kebaikan Islam dan Al-Quran yang kita imani dan kita laksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tema yang hendak kita bahas, meraih kemuliaan Al-Quran atau meraih kemuliaan bersama Al-Quran di tengah-tengah situasi sulit ini, izinkan saya ingin memulainya, nanti slide bisa sambil disesuaikan, dengan 2 pengamatan yang datang dari luar terhadap Islam. Yang pertama adalah seorang pengamat Islam dari luar, dia orang Kristen, kelahiran Palestina, namanya John L. Esposito. Dia mengatakan dalam bukunya Islam the Straight Path, Islam Jalan Lurus, bahwa yang paling mencengangkan, sekali lagi, yang paling mencengangkan di awal perkembangan Islam adalah kecepatan dan keberhasilan. Dalam waktu 10 tahun, pasukan Muslim bisa menaklukkan Bizantium dan Persia. Waktu itu, superpower dunia waktu itu adalah Bizantium di barat dan Persia di timur. Amerikanya di barat, Bizantium itu Amerikanya, kemudian Sovietnya itu Persia waktu itu. Dalam waktu 10 tahun, pasukan Muslim sudah bisa menaklukkan Bizantium dan Persia. Pasukan Muslim bisa menguasai Irak, Mesir, Suriah, Palestina. Yang menarik, kata-kata John L. Esposito, pasukan Muslim tampil sebagai penakluk, penguasa, pembangun yang berhasil dan bukan perusak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membuat Islam begitu menakjubkan, cepat berkembang waktu itu? Sampai Esposito mengatakan cepat dan berhasil, bisa membangun dan bukan merusak. Kuncinya adalah Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang kemudian menjadi kitab suci yang diimani, dibaca, dilaksanakan setahap demi setahap, hidup mereka kemudian berubah, dan perubahan itu menular ke sekitarnya. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan, hadirin. Yang kedua adalah sebuah lembaga riset dari Washington DC, namanya Pew Research Center, PRC. 5 tahun yang lalu riset ini sudah menyampaikan hasil risetnya. Saya sempat membuat PowerPoint-nya.
waktu saya ke Bontang, saya sempat menyampaikan hasil riset itu. Riset itu bertajuk atau berjudul Prospek Pemeluk Agama hingga di tahun 2100. Yang paling menyangkakan, di tahun 2100, 80 tahun dari sekarang, adalah bahwa pemeluk Islam di seluruh dunia pada tahun 2100 menembus angka terbanyak, melebihi pemeluk agama manapun. Pada waktu itu, jumlah umat Islam sudah menembus 34,9%. Sekali lagi 34,9%, sementara Kristen plus Protestan angkanya di angka 33,8%. Atau waktu itu kita sudah lebih tinggi dibandingkan pemeluk Kristen dan Protestan 1,1%. Penyebabnya adalah karena keberhasilan dakwah Islam dan yang kedua tingginya angka kelahiran. Kalau kemudian kita kritisi di mana dakwah Islam itu berhasil, terutama di benua Eropa dan benua Amerika. Kalau di benua di Timur Tengah, Asia dan segala macam kita memakluminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kuncinya adalah Al-Qur'an yang makin diakrabi oleh kaum muslimin, yang makin dibaca, yang makin dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan hidup mereka makin menciptakan, menampilkan kepada mereka perubahan-perubahan yang menakjubkan. Kalau malam hari ini kita membicarakan tema tentang meraih kemuliaan bersama Al-Quran, maka saya ingin mengingatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 43 ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Sesungguhnya Al-Quran ini, pada Al-Quran terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, bagi kaummu, dan kau akan ditanya kelak di hari kiamat. Kata zikr itu adanya dua, peringatan, tetapi yang kedua para ahli tafsir mengatakan zikr itu adalah kemuliaan. Hadirin, sambil kita jalan, bisa kita lihat di slide itu. Sekarang ketika kita berada, dan Al-Quran sudah lama bersama kita, baik dia kita hafal sebagiannya ada di luar kepala kita, ada dalam mushaf itu, kita sekarang berhadapan dengan tantangan-tantangan. Sebagaimana dalam set saya menyebutnya, tantangan kita yang pertama adalah, hadirin sekalian, rahimahullah, kita berhadapan dengan tantangan perubahan. Ya. Anak-anak kita yang tadinya bersama kita di Bontang, begitu kemudian kuliah ke Jawa dan segala macam, tiba-tiba kena efek perubahan. Teknologi yang membuat manusia itu dimanjakan dengan hiburan, tiba-tiba membuat orang menjadi lebih terhibur dengan teknologi dan mulai jarang menghibur dirinya dengan Al-Quran. Bisa sambil dibuka jamaah rahmatullah firman Allah di dalam surat ke-10 ayat 57 dan 58. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-10 ayat 58 tadi, Allah menyebut, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhan kalian. Allah sebut pelajaran. Yang kedua, wa syifa'ul lima fis syudur. Dan penyembuh bagi segala penyakit mental kalian. Kita ragu-ragu, kita pesimis, kita putus asa, menyerah dengan keadaan, tidak berani berjuang, kemudian lemah tanggung jawab, kemudian segala problema-problema mental yang sangat negatif dan destruktif, Allah katakan bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Lalu wahudau warahmatul lil mu'minin, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Lalu di ayat ke-58-nya, hadirin sekalian, ayat ke-58, Allah meminta kita dengan firman-Nya, Kul bifadlillah, katakanlah dengan rahmat karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah engkau. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah berupa Al-Quran, sekali lagi karunia berupa Al-Quran itu lebih baik dari segala sesuatu yang dikumpulkan oleh manusia yang lain. Pertanyaannya adalah, sekarang hadirin rahimakumullah, saat manusia itu bisa bergembira dengan kekuasaannya, saat manusia bergembira dengan uangnya, kekuasaannya, dengan hiburannya, dengan semua dunia, bisakah Al-Quran yang ada dalam diri kita itu membuat kita lebih bergembira dengan Al-Quran? Karena kita membacanya dengan iman, karena kita merenungkan maksud-maksudnya, dan kita mengarahkan hidup kita dengan Al-Quran. Apakah kita bisa merasakan kemuliaan? Salah satunya adalah karena kita selalu bisa menikmati kegembiraan, kebahagiaan batin, karena Al-Quran itu kita baca, Al-Quran itu kita renungkan, Al-Quran itu kita jadikan pengarah hidup kita tenang, damai, merasa aman, merasa mendapatkan
Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita selalu diilhami jalan keluar dan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemauan dan tekad kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberanian kita menghadapi tantangan itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita merasa bergembira dengan Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di tantangan itu saya sebut tantangan kita salah satunya adalah kita menghadapi selain tantangan perubahan, yang kedua persaingan. Sekali lagi persaingan. Media yang sekarang kita gunakan untuk untuk mengaji secara online itu juga digunakan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan hal-hal yang negatif dan destruktif. Kita berhadapan dengan persaingan yang sangat ketat, bukan hanya persaingan kerja, tapi budaya hidup. Nilai-nilai itu disebarkan melalui teknologi dengan kecepatan yang luar biasa. Atau juga kita menghadapi krisis kehidupan yang menimpa kita pribadi. Tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita kehilangan kemampuan bekerja. Atau yang keempat, yang sekarang sedang kita hadapi adalah unpredictable moment. Kejadian yang tidak terduga, yang tiba-tiba kita berhadapan di bulan Desember kemarin, Januari, Februari, Maret, April, tiba-tiba kita berhadapan dengan wabah corona. Hadirin, sekarang kita berhadapan dengan situasi di mana wabah corona begitu luar biasa efeknya. Tidak hanya di negeri ini, tetapi di seluruh dunia begitu luar biasa efeknya. Di Sidoarjo, di Surabaya, dan di Gresik di mana saya tinggal, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sudah direkomendasikan oleh Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, untuk dipanjangkan pemberlakuannya sampai tanggal 25 Mei nanti. Nah, ketika wabah corona terjadi, sementara kita pegang Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, merenungkannya, mengarahkan hidup dengannya, ada 4 hal yang saya tulis di slide berikutnya itu ketika wabah corona terjadi. Coba kita lihat, ketika wabah corona terjadi itu, kita bisa melakukan yang pertama, menguji stabilitas diri dengan Al-Quran. Apakah kita yang sudah membaca Al-Quran, merenungkannya, hidup kita diarahkan dengan Al-Quran, kita bentuk diri kita dengan Al-Quran. Sekarang kita cek apakah dengan wabah corona, di mana kita tidak bisa bekerja, kemudian aktivitas-aktivitas kemudian terkurangi. Di Surabaya, sangat terasa sekali, banyak kantor-kantor, mall, dan segala macam tidak buka karena pembatasan sosial berskala besar itu. Menyebabkan orang kehilangan peluang untuk mendapatkan rezeki, sedih, dan segala macam. Sedih, pesimis, takut, wajar. Tapi bagi orang yang beriman harusnya bisa stabil. Nah, ketika wabah corona ini berlangsung dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, apakah kita sekali lagi, apakah kita benar-benar menjadi orang yang stabil? Kita stabil, istri stabil, anak kita stabil, dan tidak tergoncang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting, begitu wabah corona sekarang sedang kita hadapi adalah kita cek. Dengan Al-Quran yang kita baca, dengan Al-Quran yang kita arahkan hidup kita dengannya, berapa lama kita bisa bertahan dalam situasi yang berat seperti ini. Buat bapak ibu-ibu yang bekerja di PKT, mungkin akan mengandalkan gaji. Tetapi bukan sekedar berapa lama gaji rezeki yang kita terima dari Allah melalui PKT itu bisa membiayai hidup kita, tetapi berapa lama kita bisa bersabar, berapa lama bisa optimis, berapa lama kita bisa tetap berbahagia sementara kehidupan sosial di luar tidak bisa berlangsung dengan normal. Lalu yang ketiga, saat wabah corona ini terus ada bersama kita, kita bisa melihat bagian mana dari kita yang perlu diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat yang saya cantumkan di slide itu, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a. Halu'a itu cirinya 2. Idza massahu syarru jazua, apabila ditimpakan kepada manusia itu kesulitan, manusia mengeluh. Nah, jangan-jangan selama wabah corona itu tingkat keluhan kita, kedalaman keluhan kita, hal-hal yang kita keluhkan itu melebar kemana-mana dan tidak henti-hentinya. Jangan-jangan itu yang perlu diperbaiki. Atau jangan-jangan kita kehilangan kesabaran, kehilangan sensitivitas, kehilangan perhatian kepada orang lain, dan cenderung memikirkan diri kita sendiri. Di tengah-tengah wabah corona ini, kita bisa melihat bagian diri kita atau keluarga kita yang perlu diperbaiki. Apakah perlu perbaikan mentalnya, perlu perbaikan keahlian dan keterampilannya, apakah perlu perbaikan di sana-sini, seperti mobil yang habis menabrak, biasanya kita cek bagian mesinnya kah, bodinya kah yang perlu diperbaiki, tapi itu penting buat kita. Dan yang keempat, dalam masa-masa yang sulit ini, kita sekarang bisa menghitung dengan siapa saja kita bisa bekerja sama. Ya, biasanya
biasanya orang yang hidup dengan Al-Quran, mengisi hari-harinya dengan kebaikan demi kebaikan, biasanya sebagaimana salafus saleh kita pernah mengatakan dalam sebuah kalimat yang terkenal yang dikutip oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, inna lil muhsinina nuran fil qalbi. Bagi orang-orang beriman yang mengisi hari-harinya dengan takwa dan kebaikan demi kebaikan, Allah berikan nur ke dalam hatinya. Lalu yang kedua, wadiya'an fil wajhi. Allah jadikan wajahnya bercahaya. Lalu yang ketiga, wasa'atan fil rizki. Rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa mahabbatan fi qulubin nas. Dan orang-orang di sekitar orang bertakwa yang berbuat kebaikan ini, orang-orang di sekitarnya itu ditakdirkan oleh Allah tumbuh rasa cinta dan sukanya kepada orang yang berbuat baik. Hadirin, kalau Al-Quran benar-benar telah kita baca, kita renungkan, kita laksanakan bagian demi bagiannya, kita realisasikan perintah kebaikan demi kebaikan yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Mestinya kita yang hidup dengan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita melaksanakan Al-Quran, kebaikan demi kebaikan yang dilaksanakan Al-Quran, kata salafus saleh kita, wa mahabbatan fi qulubin nas. Hati orang-orang di sekitar kita itu menjadi mencintai kita. Nah, dalam situasi yang sulit seperti ini, karena kita sudah dicintai oleh manusia, mestinya kita bisa menghitung dengan siapa saja kita bisa bekerja, mencari peluang ekonomi baru, mencari peluang usaha baru, kemana kita harus mencari dokter pada saat rumah sakit dan puskesmas tiba-tiba terbatas dibuka melayani. Karena kita selalu berbuat kebaikan, biasanya orang-orang yang selama ini menerima kebaikan kita akan mudah membantu kita. Sekali lagi, dalam situasi seberat ini, kita bisa melihat yang keempat. Dengan siapa saja kita akan bekerja sama dalam situasi-situasi seperti itu. Biasanya orang yang mau bekerja sama dengan kita adalah orang yang terus-menerus kita jadikan sahabat, di mana kita berbuat kebaikan kepada mereka. Orang yang selalu kita jadikan sasaran yang kepada mereka lah kita berbuat kebaikan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Said Qutb di dalam tafsir Fidilalnya, hadirin rahmatullah, ketika mengomentari ayat yang saya cantumkan di slide itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu dan bagi kaum, dan kau akan ditanya. Dzikr itu artinya dua, di situ sudah ditulis. Dzikr itu artinya peringatan, berarti ayat itu berarti, dan sesungguhnya pada Al-Quran terdapat peringatan bagimu dan bagi kaummu. Tapi para ulama menyepakati bahwa yang dimaksud dzikr di sini adalah, dan sesungguhnya pada Al-Quran itu terdapat sebab kemuliaan bagimu dan bagi kaum. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dalam situasi yang seberat ini kita bisa menggembleng, membawa diri kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi dimuliakan atau diangkat derajatnya mungkin satu. Kita tetap bisa merasakan kebahagiaan walaupun situasi ini sulit. Kata Allah di dalam surat Yunus, surat 58, setelah Allah menegaskan Al-Quran itu dengan sebutan, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan. Kemudian, wahudan, sebagai petunjuk, warahmatul lil mu'minin, wasyifa'u lima fis sudur, obat bagi segala penyakit yang ada dalam dada. Wahudan, sebagai petunjuk, dan warahmatul lil mu'min, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Setelah Allah menyebut Al-Quran seperti itu, Allah mengatakan, kul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Al-Quran adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dengan itu semua bergembiralah kalian. Huwa khairam mimma yajma'un. Al-Quran yang membuat kita gembira dan berbahagia itu lebih baik dari segala yang dikumpulkan manusia. Sekarang, kalau kita menghadapi situasi sulit, kita tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak waktu-waktu normal. Tapi orang lain bisa mengumpulkan uang bahkan lebih banyak dibandingkan kita. Sekarang kita tidak leluasa bergerak, tapi orang lain mungkin leluasa bergerak. Bisakah kita meraih kemuliaan dari Allah berupa bergembira dan berbahagianya kita dengan Al-Quran di tengah-tengah situasi sulit? Saya yakin jawabannya bisa. Asal kita membacanya, merenungkan maksudnya,
menghibur diri dengannya, mengarahkan hidup dengan Al-Quranul Karim, dan mengubah hidup ini dengan Al-Quranul Karim. Saya yakin, kita yakin semuanya, kita akan menjadi orang yang bergembira dengan Al-Quran pada saat orang lain bergembira dengan selain Al-Quran. Pada saat orang lain berbahagia dengan segala sesuatu, dengan segala dunianya, tapi kita berbahagia dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu membuat iman kita tertancap lebih dalam. Sebab Al-Quran yang kita baca itu membuat kita begitu dekat dengan sang pengatur mutlak kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran yang kita baca itu selalu menjadi sumber inspirasi di mana Allah mendatangkan ilham, ide, gagasan kepada pikiran kita, tidak pernah henti-hentinya. Di mana Al-Quran yang kita baca itu membuat kita terpimpin dan menjadi tahu apa yang harus kita kerjakan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Itu yang membuat kita menjadi bahagia dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ke slide berikutnya. Seorang doktor, namanya Dr. Fatah Salah Al-Khalidi. Kalau kita lihat di dalam kitab Mafatih Lita'amul Ma'al Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Buku ini sudah diterbitkan oleh Rabbani Press. Dr. Salah Fatah Al-Khalidi itu mengingatkan kepada kita bahwa tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk 4 hal ini. Dan kita mesti mengerti ini agar kita mengolah hidup, menggembleng diri kita, agar kita merasakan kemuliaan dari Allah. Salah satu yang tadi saya sebut, kemuliaan adalah kita bahagia dengan Al-Quran. Dan salah satu kemuliaan yang lain yang akan kita dapatkan, kita naik ke level di mana level kita lebih tinggi dari orang-orang yang di sekitarnya. Level akhlak kita, level kepribadian kita, level dan berupa jumlah kebaikan dan kedalaman kebaikan yang bisa kita lakukan jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Mari kita renungkan. Kata Dr. Salah Fatah Al-Khalidi, yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada manusia itu untuk memperkenalkan manusia kepada Rabbul Haq. Saya sengaja menggunakan Rabb. Memperkenalkan manusia kepada siapa yang menciptakan hidup. Manusia merasa sekali, hidup ini ada yang menciptakan. Hidup ini ada yang mengaturnya secara mutlak. Hidup ini ada yang memilikinya secara mutlak dan ada yang berkuasanya secara mutlak. Nah, Al-Quran datang untuk memperkenalkan manusia kepada yang dirasakan oleh manusia. Ada yang menciptakannya, ada yang mengurusnya, ada yang mengendalikannya secara mutlak. Nah, Al-Quran itu turun kepada kita untuk memperkenalkan. Lalu yang kedua, Al-Quran itu turun untuk membimbing manusia agar mendekat dan beribadah kepada Tuhan yang hak itu. Nah, kalau kita ingin meraih kemuliaan dengan Al-Quranul Karim, 2 tujuan ini bisa kita renungkan. Apakah Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita renungkan, semakin membuat kita kenal kepada Tuhan yang hak, semakin membuat kita itu senang beribadah, merasakan nikmatnya beribadah, dan selalu rindu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan ibadah itu sebagai poros kehidupan, di mana aktivitas ke kantor, aktivitas bekerja, dan segala macam, kita kendalikan berdasarkan jadwal-jadwal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menjelaskan sedikit sampai bagian kedua tentang ibadah ini. Setiap tanggal 10 September sekarang diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional. Mas Bugu bisa cek ya di internet ya. Mudah-mudahan saya tidak keliru menyebut tanggalnya. Setiap tanggal 10 September itu diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional. Kenapa diperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Internasional? Karena di dunia ini setiap 40 detik sekali selalu terjadi aksi bunuh diri. Akumulatif ya, seluruh dunia. Di Indonesia disebut-sebut setiap 46 menit sekali. Terlepas dari angka-angka itu, yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan ibadah, orang bunuh diri itu, salah satunya adalah, penyebabnya adalah satu. Orang bunuh diri itu karena hopeless. Tidak lagi memiliki harapan hidup untuk diperjuangkan. Bayangkan kita yang dibimbing oleh Al-Quran untuk beribadah. Diajari berdoa, meminta, mengadukan kebuntuan persoalan hidup yang kita selesaikan. Pada saat itu kita menyampaikan harapan. Sementara orang-orang bunuh diri itu karena hopeless. Tidak lagi ada harapan yang bisa diperjuangkan. Yang kedua, orang bunuh diri itu adalah orang yang meaningless. Orang tidak merasa punya arti dalam hidup. Bayangkan kita yang Al-Quran datang kepada kita, mengenalkan kita tentang Tuhan, mengenalkan kepada kita bagaimana Tuhan itu harus didekati dengan beribadah, karena ibadah kepadanya adalah kewajiban hidup. Kita punya makna dengan beribadah kepada Tuhan. Dan orang bunuh diri itu karena penyebab yang ketiga, yaitu feeling lonely. Orang bunuh diri karena merasa hidup sendirian. Bayangkan kita
yang Al-Quran yang kita baca sehari-harinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas menuntun dan mengenalkan kita siapa Tuhan, siapa yang mengatur mutlak, siapa yang mempergilikan malam dan siang, siapa yang menurunkan hujan. Lalu Allah memperkenalkan kita bahwa Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, dan setiap saat Allah itu mengatur hidup, setiap saat Allah mengurus kehidupan alam semesta ini, dan kita merasa tidak sendiri. Di samping Allah sendiri menjelaskan mengatur hidup ini setiap saat, tapi juga setiap saat Al-Quran mengajari kita untuk berzikir, bertasbih, bertahlil, mengingat dan menyambungkan diri kita kepada yang menciptakan dan mengatur kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Quran itu, kata Salah Fatah Al-Khalidi, turun dengan tujuan yang ketiga, menunjukkan kepada manusia bagaimana membentuk diri menjadi pribadi unggul dan mulia. Jadi kita akan merasakan kemuliaan dengan Al-Quran, diangkat derajatnya, kalau setahap demi setahap kita bentuk diri kita menjadi manusia yang unggul, yang makin mulia, karena keunggulan dan kemuliaan itu bisa kita raih karena akhlak, moralitas kita itu berubah, karena kita rubah diri kita dengan Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Fathul Khair, Al-Mubarak, Al-Furqan, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah penelitian, saya sering mengulas penelitian ini waktu di Bontang. Mengapa orang tidak datang lagi kepada kita untuk membeli barang? Sekali lagi, mengapa orang tidak lagi mau datang kepada kita untuk membeli barang kita atau menggunakan jasa kita? Sekali lagi, penyebabnya yang pertama, 1% karena meninggal dunia. Penyebabnya yang kedua, 3% karena pindah tempat. Penyebabnya yang ketiga, sebanyak 5% karena terpengaruh ajakan teman. Penyebabnya yang keempat, sebanyak 9% karena terpengaruh persaingan harga. Penyebabnya yang kelima, sebanyak 14% karena mereka kecewa dengan produk, ya. Kecewa dengan produk iklannya A, tetapi kenyataannya B. Nah, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 14 itu jumlahnya 32. Nah, sisanya sebanyak 68% orang tidak lagi mau datang kepada kita membeli barang kita atau menggunakan jasa kita karena mereka diperlakukan acuh tidak acuh. Sekali lagi, mereka diperlakukan acuh tidak acuh oleh kita yang jualan barang atau menjual jasa kita. Jadi, kalau riset modern itu menyebut seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa gara-gara moral kita yang tidak bagus menyebabkan orang tidak lagi mau membeli barang kita dan menggunakan jasa kita, bagaimanakah Al-Quran yang sehari-hari kemudian kita baca, kita renungkan, kita bentuk diri kita dengan Al-Quran, dan kita merasa jauh lebih sabar, jauh lebih tenang, jauh lebih santun, jauh lebih penuh perhatian dan kasih sayang pada orang lain. Sedikit demi sedikit moral kita berubah menjadi lebih baik, karena kita bentuk diri kita dengan Al-Quran. Melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan yang diajarkan oleh Al-Quran. Di sanalah, di titik itulah kita sedikit demi sedikit meraih kemuliaan dengan Al-Quran. Dan di titik berikutnya, orang akan makin suka dengan kita. Orang akan makin suka bergaul dengan kita. Mereka semakin mencintai kita, dan kita mulai merasakan dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Bahkan, orang mulai mau menggunakan produk kita, mau bekerja sama dengan kita. Lebih dari itu, orang makin suka dengan kita, bahkan mau hidup bersama kita dengan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat di slide itu, Dr. Salah Fatah Al-Khalid mengatakan, Al-Quran itu diturunkan kepada manusia dengan tujuannya yang keempat, adalah untuk menuntun manusia agar bisa mengatur kehidupan di sekitarnya itu menjadi tertata dengan bagus. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu adalah surat-surat yang menuntun kita bagaimana mengatur kehidupan keluarga, pergaulan, urusan dengan tetangga, urusan mendidik anak, dan segala menjadi berbagai urusan-urusan yang hasilnya menjadi baik karena Al-Quran memandu kita untuk menuntunnya dengan sangat bagus. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau PRC, Pew Research Center, berdasarkan riset kependudukan dari 121 negara di dunia yang dikumpulkan oleh lembaga riset ini, meyakinkan bahwa nanti di tahun 2100, pada 80 tahun dari sekarang, bahwa pemeluk Islam di seluruh dunia akan lebih banyak dibandingkan pemeluk agama manapun, yaitu di angka 34,9%, sementara Kristen dan Protestan di 33,8%, agama-agama lain di bawahnya semua. Kenapa bisa begitu? Karena salah satunya adalah keberhasilan dakwah Islam. Dakwah Islam itu adalah mengajak orang kepada Islam. Kenapa orang itu mau berbondong-bondong masuk Islam? Tentu salah satu di antaranya
mereka melihat kita orang Islam melaksanakan Islam dan hanya merubah kehidupan kita menjadi baik, atau mereka itu tidak melihat kita tetapi melihat Al-Quran, membacanya, merenungkannya, melaksanakannya sendiri dalam kehidupan mereka, lalu mereka merasakan kehidupan yang berubah dengan Al-Quran. Oleh karenanya, bahkan dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi, kita akan merasakan kemuliaan dengan Al-Quran. Kalau seperti Salah Fatah Al-Khalidi, kita bentuk diri kita dengan Al-Quran menjadi manusia yang sempurna, lalu kita atur kehidupan kita menjadi kehidupan yang kita atur dengan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kritisnya, apa sih maknanya mengatur kehidupan di sekitar kita dengan Al-Quran? Selain di Al-Quran itu ada peraturan tentang keluarga, peraturan tentang ekonomi dan segala macam. Tetapi biasanya orang yang sudah tergembleng, terdidik dengan Al-Quran, hidupnya membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, mengarahkan hidupnya selangkah demi selangkah dengan bimbingan Al-Quran. Dia pimpin dirinya dengan Al-Quran. Dia ilhami, dia inspirasi dirinya dengan Al-Quran yang dia baca setiap saat. Maka akan berubahlah segala hal dalam diri orang-orang yang terbinangan. Yang pertama, yang mungkin kelihatan, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya sebanyak mungkin, merenungkannya, mengarahkan hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang selalu mengerjakan apapun dengan cara yang terbaik. Bagaimana tidak ini dikerjakan? Karena Al-Quran mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan kematian, tujuannya adalah agar manusia itu diketahui mana yang terbaik perbuatannya. Begitu orang membaca Al-Quran, mendengar ini, merenungkan ini, maka yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana dia agar menjadi pribadi yang bisa, sekali lagi, yang bisa mengerjakan apapun dengan cara yang terbaik. Waktunya dengan terbaik, tenaganya dengan cara yang terbaik, pilihan baju, pilihan keuangan, pilihan situasi, dia ambil semuanya yang terbaik agar pekerjaan itu menghasilkan yang terbaik. Begitu setiap orang sadar akan ayat ini, dia akan berubah menjadi siswa, dokter, insinyur, akuntan, manajer yang benar-benar terinspirasi untuk mewujudkan perintah Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Aku ingin lihat mana di antara hamba-hamba Allah, hamba-hambaku yang mengerjakan beramal sebaik mungkin, terbaik yang bisa dia lakukan. Atau orang-orang yang hidup dengan Al-Quran itu menjadi orang-orang yang terinspirasi dan mudah terdorong untuk menjadi orang yang wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mendapatkan ampunan Allah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dalam pikiran orang yang membaca ayat yang mengatakan bersegeralah, maka dia tidak menunda-nunda untuk segera ruku dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menunda-nunda untuk segera berinfak kepada sesamanya. Dia tidak segera menunda-nunda untuk berbuat baik kepada tetangga kanan kirinya. Dia tidak segera menunda-nunda untuk melayani ayah dan ibunya. Dia tidak segera menunda-nunda untuk membantu istri dan anak-anaknya di rumah, suaminya. Membantu berbuat baik itu dia tidak tunda-tunda karena Allah menghendakinya bersegera. Begitu melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, bersegera dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan, melaksanakan kebaikan sebanyak mungkin, tiba-tiba menjadi ciri utama dalam kehidupan orang yang membaca, melaksanakan dan mengarahkan hidupnya dengan Al-Quran. Pelan-pelan kita akan berubah menjadi orang yang dihormati oleh orang lain, direspeki oleh orang lain, dan diikuti oleh orang lain. Karena dalam bahasa Arab, kaidahnya berlaku, kata Ali bin Abi Thalib, An-nasu adba'a man ghalaba. Manusia itu ikut respect, nurut kepada siapapun yang lebih kuat, lebih punya kualitas, lebih dominan dibandingkan dirinya. Lebih berkualitas ilmunya, lebih berkualitas moralnya, lebih berkualitas dan lebih banyak kontribusi kebaikan kepadanya. Saya percaya pada kita masing-masing semuanya yang membaca Al-Quran, merenungkan, mengimaninya, dan melaksanakan setahap demi setiap Al-Quran yang kita baca itu, tiba-tiba kita akan mengalami perubahan hidup, di mana iman kita, ibadah kita, moral kita, kebaikan kita, tiba-tiba meningkat tajam, dan ketajaman peningkatan kebaikan itu bahkan disertai dengan kualitas kebaikan yang kita kerjakan kepada sesama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menutup uraian ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat di surat ke-41 ayat 30, di salah satu surat, nanti saya ini kan, tapi bunyi ayatnya adalah wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang yang kafir itu, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an, buatlah kegaduhan di sekitarnya agar kalian bisa mengalahkan mereka. Dalam
kitab Sirah Ibnu Hisam, para salaf saleh menjelaskan dulu ketika Rasulullah dan para sahabat membacakan Al-Quran untuk didakwahkan dan diperdengarkan kepada manusia, mereka menandinginya dengan membuat forum-forum tandingan di mana mereka membacakan syair, membacakan apa saja untuk menimbulkan kegaduhan sehingga konsentrasi orang tidak terpusat pada Al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat dan oleh Rasulullah dan para sahabat, tetapi perhatian mereka buyar dan tertarik untuk memperhatikan forum-forum yang lain yang mereka buat. Sekarang kita merasakan sekali orang tiba-tiba konsentrasi dan fokusnya untuk membaca, merenungkan, menikmati dan melaksanakan Al-Quran itu buyar gara-gara begitu banyak titik-titik perhatian baru yang membuat manusia tersedot kepada titik-titik perhatian baru dan kehilangan perhatiannya pada Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita tidak sampai begitu, dan mudah-mudahan kita tetap punya waktu membacanya, merenungkannya, mengarahkan hidup dengannya dengan penuh keimanan, dan terus menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin hidup kita, pengarah hidup kita, dan sebagai cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan kita. Dan kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu mudah-mudahan akan menjadi hujah yang akan membela dan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di yaumil mahsyar, di hari di mana kita diadili dan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat uraian ini. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa saling berdiskusi, bertanya dan segala macam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadz Ahmad Arkom. Mungkin kami persilakan bagi jamaah yang mau bertanya secara langsung gitu ya pada Ustadz terkait tema kita pada malam hari ini, atau bagi jamaah yang mau menyampaikan pertanyaan via chat juga disilakan, nanti kami sampaikan. Barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung? Kayaknya tadi ada Mas Gugus beberapa ya, di chat ya. Ada di chat, saya bacakan Ustadz ya. Pertama ini dari Mbak Iva. Ustadz, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana agar Al-Quran tidak hanya menjadi sekedar bacaan yang berpahala, akan tetapi juga menjadi bacaan yang menghujam di hati dan benar-benar menjadi sahabat terbaik dunia dan akhirat. Ya, secara psikologis, kalau Al-Quran dibaca itu, dia akan menimbulkan ketenangan. Itu sama-sama kita ketahui lah. Baik kita mengerti maknanya, maupun kita tidak mengerti maknanya. Itu mukjizat Al-Quran. Kita mungkin pernah membaca sebuah buku Keajaiban Kristal ya. Seorang profesor guru besar di Jepang itu meneliti kristal air, yang kalau kristal air itu, kalau air itu diperdengarkan sesuatu, bentuk kristalnya begini. Begitu diperdengarkan Al-Quran, tiba-tiba kristal air itu menjadi sangat bagus dan baik. Itu air yang bernama. Nah, bagaimanakah Al-Quran itu kalau kita baca, yang banyak pengakuan bahwa Al-Quran didengarkan biasa saja, tanpa kita mengerti maknanya, itu telah menimbulkan ketenangan. Bagaimana kalau orang beriman itu membacanya, membaca Al-Fatihah, Inna a'tainakal kautsar, itu mengerti maknanya. Dia akan menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Dan begitu kita mendapatkan ketenangan, biasanya kita ingin menambah lebih banyak membacanya. Dan begitu kita menambah lebih banyak, anugerah ketenangan datang jauh lebih banyak dari Allah. Nah, di titik itulah biasanya kita ingin melaksanakan apa yang kita baca itu. Ya, itu penting. Jadi agar menjadi sahabat dan kemudian menjadi sesuatu untuk dilaksanakan, jagalah agar jumlah kita membaca Al-Quran itu mencapai jumlah yang semaksimal mungkin. Itu penting. Ya. Jadi bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena dengan begitu kita akan mendapatkan anugerah ketenangan sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu Al-Quran itu datang, kata Allah dalam surat ke-38 ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatih. Kitab yang aku turunkan kepada engkau untuk engkau renungkan maknanya. Untuk kita ketahui maksudnya, agar kita bisa mengarahkan hidup dengan Al-Quran. Tidak perlu sampai kepada hal-hal yang misalnya berkaitan dengan halal dan haram. Dalam hal yang ini saja, Allah mengatakan di dalam surat yang tadi saya sampaikan, surat 67 ayat kedua, dan surat ketiga ayat 153. Yang pertama tadi, untuk Allah uji siapa yang terbaik amalnya. Coba kerjakan ini aja. Saya hari ini siaran dengan Mas Buku dan jamaah itu, dengan mengambil latar belakang perpustakaan,
saya pakai headset, saya jaga tidak terlalu dekat dengan kamera. Itu saja menimbulkan view yang enak dipandang daripada saya cukup dekat. Lalu kemudian saya pilih ruangan yang sepi, yang tidak terganggu oleh suara orang jualan dan segala macam. Mengerjakan sesuatu dengan cara yang terbaik saja sudah menimbulkan kenyamanan yang luar biasa. Atau wasari'u ila magfiratin, bersegeralah dalam mengerjakan sesuatu. Kalau perintah ini kita kerjakan saja sudah menimbulkan efek yang dahsyat. Bagaimanakah dengan hal-hal yang lain dalam Al-Quran? Jadi begitu kita membaca lebih banyak, kita mendapatkan ketenangan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih bahagia. Begitu kemudian Al-Quran yang kita baca telah menimbulkan kebahagiaan, lalu kita laksanakan satu demi satu, lama-lama kita ingin Al-Quran itu kita jaga agar ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita jaga agar ada dalam pikiran dan perasaan kita dengan cara dihafal. Kita jaga Al-Quran agar menjadi realitas kehidupan kita dengan cara diamalkan. Itu Mas Pugu. Baik Ustaz, pertanyaan kedua dari Pak Susilo, Ustaz. Ini pertanyaan kurang lebih seperti ini. Jadi generasi yang dididik dengan konsep Quran ini akan melahirkan remaja atau pemuda yang merajai kejayaan atau prestasi di usia yang masih belia. Kemudian konsep pendidikan formal seperti apa yang bisa membuat anak-anak kita ini matang di usia yang masih belia, Ustaz? Ya, jadi pertama anak-anak itu sejak lahir dia harus sudah akrab dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat iman, ya. Karena begitu sejak mau lahir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf itu, ketika manusia mau dilahirkan itu Allah ambil persaksian dulu. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Jadi manusia lahir dalam keadaan membawa kesadaran bahwa dia berasal dari Tuhan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti akan kembali kepada Allah. Sadar sesadarnya. Tapi kesadaran itu akan menjadi rusak karena pendidikan orang tuanya yang mengarahkannya kepada selain kesadaran itu. Nah, yang kedua adalah sejak kecil potensi iman, potensi pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya itu harus disertai dengan proses pendidikan yang, kalau kita lihat Rasulullah SAW, ajaklah anakmu untuk melaksanakan sholat. Di usia 10 tahun pukullah kalau tidak melaksanakan sholat. Pukul ya. Walaupun di usia 10 tahun sebenarnya anak itu kita sepakatkan belum wajib kan. Dia baru di usia 13 lah. Di mana dia sudah mencapai akil balik. Tapi Nabi mengajar kita agar anak yang sejak kecil dia menjadi sosok manusia yang sudah mengakui Tuhan, pengakuannya kepada Tuhan itu menjadi terpelihara kalau sejak kecil dia dibiasakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibit dan kesadarannya itu nyalanya itu menjadi kuat karena sejak kecil dia diajak beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu penting. Maka kalau orang tua punya anak atau kita punya cucu, maka lebih baik rame kepada anak kita pada saat anak kita masih SD dan TK. Nanti kalau rame pada SMP dan SMA itu repot. Ya. Nah, kalau ingin memaksa, sebagian dari mendidik adalah memaksa. Sekali lagi sebagian. Maka paksalah anak-anak kita pada saat kita anak TK dan SD itu segera dipaksa untuk bisa beribadah dan terawat. Ya. Kesadaran keimanan itu terawat dengan baik dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, di masa-masa yang luar biasa itu, TK, SD, selain ibadah mulai dibiasakan, tanamkanlah keimanan. Kepada mereka itu dengan dialog, dengan melihat dan menyaksikan fenomena alam semesta, dengan segala sesuatu yang membuat iman yang ditanamkan kepada anak-anak kita itu menjadi iman yang sangat kuat akarnya dengan cara yang baik. Gitu. Dan berikutnya yang keempat, mengajak anak itu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya setelah dia masuk pada masa-masa balik atau taklif, karena ibadah itu, sekali lagi ibadah itu menjadi penjaga iman. Kalau ibadah dijaga dengan baik, orang tua mengawasi sholatnya anak, mengawasi apakah anak baca Quran atau tidak, sholat sunnahnya, itu sama saja orang tua mengawasi agar yang bisa menjaga dan menguatkan iman anak itu menjadi terpelihara dengan bagus. Itu penting. Kira-kira begitu Mas Buku sebagiannya. Ustaz, jazakallah. Berikutnya ada dari pertanyaan dari Pak Tatid, Ustaz, terkait tadi sempat disampaikan kegaduhan ya Ustaz. Mungkin bisa dicontohkan kegaduhan yang ada di zaman seperti saat ini itu seperti apa dan kira-kira bagaimana cara yang efektif untuk menghindari hal tersebut. Ini penting untuk menjadi ini. Sekarang ini Mas Bugu, Mas Hamid ya, semua jamaah Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan dan ngobrol dengan saya ini,
kita tidak lagi bisa membendung dan melarang anak-anak itu menikmati hiburan yang paling merusak sekali. Karena mereka pegang handphone, ya kan? Handphone. Nggak perlu kita mengkhawatirkan tempat-tempat yang di handphone sajalah, handphone lah. Yang menyediakan pilihan hiburan yang sangat luar biasa. Dan perlu diketahui industri di dunia itu yang paling banyak mendatangkan uang itu dua. Industri militer, oleh karenanya agar industri militer itu bisa terus laku perlu diciptakan perang terus-menerus. Yang kedua industri hiburan. Nah, karena industri hiburan itu agar laku, maka diciptakanlah berbagai aplikasinya, sarana, dan segala macam. Kita yang punya anak, tentu merasa khawatir. Di satu sisi kita ingin mendekatkan anak pada Al-Quran, di satu sisi itu pilihan hiburan itu sangat banyak. Ya. Maka saya nitip kepada Bapak Ibu sekalian yang anaknya masih SD atau TK. SD, TK, atau SMP kelas 1 ya. Cepat-cepatlah bersegera agar anak-anak itu ditanamkan, dibiasakan, diberi contoh ibadah yang dikondisikan betul. Karena di usia ini relatif anak itu relatif gampang dipengaruhi oleh kita orang tua. Sebelum mereka berubah menjadi anak yang kecanduan hiburan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kalau sudah nanti SMP dan SMA, mereka itu tidak segampang dipengaruhi pada saat mereka SD dan TK. Itu saran saya. Bisa sih, tetapi tidak gampang. Nah, oleh karenanya fondasi itu harus dijaga. Saya bersyukur beberapa kali saya ke Bontang, Bapak Ibu sekalian berada dalam suasana sosiologis yang sangat bagus untuk mengkondisikan anak itu menjadi anak-anak yang Al-Quran, ibadah, kebaikan itu bisa mengalir, memasuki pikiran dan mempengaruhi perasaan mereka, sehingga hiburan-hiburan yang lain itu tetap menarik perhatian mereka, tetapi tidak menjadi fokus yang merenggut dan memotong perhatian mereka untuk dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, dan dengan masjid, dan segala macam. Itu yang sama itu kegaduhan yang itu. Sekarang tidak perlu datang keluar rumah, Mas Bugu ya. Ya, benda yang ini udah membuat kita terhubung kemana-mana. Di YouTube itu cukup ketik satu kata saja sudah melihat apa saja yang mau dinikmati ya. Dan itu kalau iman sudah kita tanam pada anak-anak sudah kita biasakan beribadah sampai dia merasakan dan mencicipi manisnya beribadah, bahagianya beribadah, senangnya beribadah, damainya beribadah, tenangnya beribadah, dan karena merasa dekat dengan Allah, saya percaya anak-anak itu akan mudah kita pengaruhi untuk tidak terpengaruh pada kegaduhan yang ada di sekitar itu. Baik Ustaz, berikutnya dari Pak Partono Ustaz. Ya. Ustaz mau nanya, kenapa membaca dan menghafalkan Al-Quran itu lebih ringan dibanding membaca terjemahannya? Sudah dicoba bolak-balik tapi nggak pernah khatam. Ada tips dan triknya Ustaz? Ya, jadi gini. Di surat 62 ayat kedua, ya, Allah menyebut Rasulullah itu dengan 3 hal. Membacakan ayat-ayatnya, yang kedua menyucikan jiwa mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Allah menempatkan menyucikan jiwa itu dengan mengajarkan sebelum mengajarkan kitab dan hikmah. Ini sekaligus mengandung rahasia. Kalau Bapak, Ibu sekalian ingin merasa nyaman, ingin berlama-lama membaca terjemahan, tafsir, kata kuncinya sucikan jiwa terlebih dahulu. Maksudnya apa? Sucikan jiwa itu bisa sebelum kita mempelajari tafsir dan membaca terjemahan, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Salatlah terlebih dahulu. Baca Quran terlebih dahulu, baca tilawah aja dulu sebanyak-banyaknya sampai kita merasakan ketenangan dan kedamaian dan kebahagiaan Allah berikan kepada kita. Lalu ambil terjemahan, baca tafsir, biasanya kita akan berlama-lama membaca tafsir itu. Karena hati yang sudah bersih dan suci gara-gara ibadah kita lakukan terlebih dahulu itu biasanya sanggup menampung dan membuat kita merasa nyaman. Karena Allah memberikan kita ketenangan, kebahagiaan, dan segala-galanya yang dibutuhkan untuk belajar dan membaca. Kata kuncinya itu Mas Buga ya. Begitu. Jadi sebaiknya kita membaca buku-buku itu beribadah dulu, sholat sunnah dulu atau sholat wajib ya, berzikir, berdoa dan segala macam. Itu yang membuat hati itu menjadi bersih dan akan dimudahkan oleh Allah untuk membaca buku-buku agama tadi dan tafsir. Ustaz, ini disambung pertanyaan dari jamaah juga dengan nama akun Lokon 8. Maaf Ustaz, sebagai orang awam yang belum tahu arti bahasa Al-Quran, untuk kita dan anak-anak itu lebih utama membaca 1 juz tanpa membaca artinya atau maknanya, atau setengah juz tapi dengan membaca terjemahan. Ya, jadi Dr. Sola Al-Khalidi tadi yang satu slide saya menggunakan dokter itu mengatakan begini, bagi setiap muslim dengan Al-Quran dia harus membiasakan dengan 3 kebiasaan atau wirid ya. Pertama, wirdut tilawah.
dia harus membiasakan diri membaca Al-Quran, yang kata Rasulullah paling cepat dia 30 hari 30 juz, atau lebih cepat lagi 3 hari 30 juz. Itu diatur lah. Ya. Nah yang kedua, di luar waktu yang pertama ini, orang muslim itu harus menyediakan waktu wirdut tadabur. Menyediakan waktu di mana kita mentadaburi. Yang tadi Mas Buku maksudnya. Mentadaburi. Bagaimana caranya? Ini salah satu inspirasi ya. Kita mungkin, Mas Buku mungkin tahu, Bapak terutama yang sudah usia 60, 50 ke atas, pasti tidak akan lupa nama Profesor Dr. Hamka. Beliau adalah ulama yang begitu menakjubkan yang kita miliki. Beliau itu pernah ditahan selama 2 tahun 4 bulan di tahun-tahun 50-an ya, atas tuduhan perbuatan makar politik yang tidak pernah beliau kerjakan. Tapi beliau bilang begini, selama ditahan itu, kata beliau, 5 hari pertama beliau itu sempat bingung apa yang harus dikerjakan. Tetapi kemudian Allah memberikan ilham, dia membaca Al-Quran. Nah kata beliau, setiap selesai membaca Al-Quran itu, beliau ambil buku-buku tafsir untuk dibaca. Maksud dari yang dia baca itu. Setelah dia mengerti maksudnya, lalu beliau gunakan untuk menulis tafsir Al-Azhar itu. Itu beliau yang memang sudah berilmu. Jadi kita bisa menggunakan cara beliau itu. Jadi setiap kita selesai membaca 1 lembar, 1,5 juz, terserah ya. Sekarang kita bisa mengakses tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Ada aplikasinya itu. Tafsir Ibnu Katsir online itu ada. Bisa dicek. Saya sudah install di info saya. Ada tafsir Al-Fidilal Quran. Itu bisa diinikan. Nanti kita bisa baca maksudnya apa. Nah, atau kalau jamaah rahmatullah ada kelebihan rezeki, sekarang ada tafsir Al-Azhar yang diterbitkan kembali dengan kualitas yang bagus, yang kalau kita membaca tafsir Al-Azhar itu, setelah kita membaca Al-Qur'annya itu, kita jadi mengerti maksudnya. Mengerti maksudnya. Misalnya contohnya surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan surat yang itu kan cerita pasukan gajah yang dihabisi oleh Allah. Ini kalau kita baca tafsir Al-Azhar, kita jadi tahu latar belakang apa yang membuat begitu bencinya Abraha sehingga Mekah itu mau dihabisi. Di dalam tafsir itu dijelaskan. Dan sesungguhnya kebencian di masa lalu itu selalu terulang sepanjang sejarah. Selalu saja kebencian itu menimbulkan aksi-aksi penjajahan, aksi-aksi penyerangan dan segala macam begitu. Nah, itu kelebihannya kalau kita membaca tafsir atau terjemahan begitu. Begitu Mas Buku pilihannya ya. Lalu yang ketiga, menyediakan waktu untuk menjaga Al-Qur'an dalam diri kita. Maksudnya menghafal. Menghafal bahasa Arab itu hafid. Hafid itu artinya menjaga, memeliharanya agar ada dalam ingatan kita, tetapi yang lebih penting menjaga dan memeliharanya agar Al-Quran itu benar-benar mewujud di tengah-tengah kehidupan kita dengan amal soleh yang kita kerjakan. Begitu. Baik Ustadz, kita sambung ke pertanyaan berikutnya. Ini ya, dari Mas Angga ya. Ustadz, bagaimana dengan praktek Quranic immunity di musim pandemik ini Ustadz, yaitu dengan mendoakan air agar menjadi wasilah kesembuhan COVID-19 atau penyakit lainnya. Ini pertanyaan ini menarik ini buat kita. Jamaah rahmatullah, monggo dibuka firman Allah di dalam surat 73 ayat 20. Surat 73 ayat 20. Ini ayat terpanjang di surat 73. Nah, ayat ini diawali dengan inna rabbaka ya'lam. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui. Panjang, nanti di tengah-tengahnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alima an sayakunu minkum marudha. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Itu Mas Buku. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Lalu yang kedua, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadli. Allah tahu di antara kalian ada yang mencari nafkah. Dan yang ketiga, Allah tahu di antara kalian ada yang berperang. Apa resep yang Allah tawarkan kepada kita? Arahannya 5 hal. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Lalu ruku sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagikan harta kepada sesamanya dengan zakat atau infak, lalu beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 hal itu hal yang biasa kan, tapi coba kita renungkan untuk orang yang sakit, Mas Buku ya. Satu. Orang yang sakit itu, pertanyaan dasarnya adalah, dia kalau membaca Al-Qur'an, apakah penyakitnya akan langsung sembuh? Belum tentu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi begitu orang sakit membaca Al-Qur'an, Allah segera memberikan ketenangan kepadanya. Ketenangannya itu akan datang semenit kemudian, 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, tergantung orang itu selama ini dekat dengan Allah. Tapi pasti Allah berikan ketenangan. Bisa dipahami ya logika ini Mas Buku ya? Jadi begitu orang yang sedang sakit membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan. Dan apa fungsi ketenangan?
Saya ini pegang gelas ini. Jadi air kalau di dalam gelas yang saya pegang ini tergoncang, tidak tenang, maka di atas permukaan air yang tidak tenang itu biasanya susah kita ingin melihat bayangan wajah kita. Kenapa? Karena permukaan airnya tidak tenang. Perasaan, pikiran, dan jiwa orang yang tidak tenang itu susah untuk memahami masalah. Ya. Oleh karenanya, ketenangan itu kata Ibnu Taimiyah adalah separuh dari obat. Ya kan? Kepanikan adalah separuh dari penyakit. Jadi, begitu orang yang sedang sakit sekarang ini, yang penting dia harus segera menenangkan jiwanya dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Apakah setelah membaca Al-Quran itu Allah sehatkan? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi yang sudah pasti, orang yang membaca Al-Quran itu akan ditenangkan. Dan dalam keadaan tenang, pikiran berfungsi dengan bagus, logika berfungsi dengan bagus, dan kita biasanya mengambil keputusan bertindak dengan cara yang baik. Kenapa? Karena tenang. Nah, dalam keadaan tenang, biasanya kita tidak melakukan hal-hal yang justru merusak diri kita. Yang kedua, dalam keadaan tenang, kita meyakini bahwa sakit ini pasti ada jalannya. Sakit ini kalaulah berakhir dengan kematian, orang yang tenang itu akan berdoa, memohon agar akhir kehidupannya akan berakhir dengan husnul khatimah. Itu kelebihannya kalau orang sedang sakit membaca Al-Quranul Karim. Dan Allah suruh agar rukuk dan sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dia tidak mudah menyerah dengan penyakit yang secara logika mungkin sudah susah disembuhkan, sehingga dia kehilangan harapan. Tapi kalau dia jaga rukuk sujudnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap berikhtiar mencari obatnya, mencari dokternya, dengan keyakinan Allah akan mempertemukannya dengan obatnya. Atau dengan keyakinan kalaulah dia harus dipanggil pada Allah, karena dia terbiasa menjaga rukuk dan sujudnya, dihadapi saat-saat terakhir hidupnya itu dengan cara yang penuh tawakal dan bersandar penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira Mas Buku, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita dalam situasi. Dan ketenangan pula dalam situasi kita kena COVID itu membuat pikiran dan perasaan kita berfungsi untuk mencari solusi, ilmu baru, keahlian baru, dan kita melaksanakannya dengan penuh tawakal, dengan penuh ketenangan dalam situasi yang berat seperti ini. Baik Ustaz, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Durasi aman ya Ustaz ya? Aman. Oh ya, baik saya lanjutkan Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak Wawan. Konsep pendidikan Islam dan Al-Quran saat ini sudah mulai bermunculan. Nah, sejauh mana konsep pendidikan Islam saat ini dalam menjadikan fondasi untuk generasi ke depan? Ya, di dalam satu ini, saya ingin mengingatkan bahwa ada dua ayat. Tadi satu ayat sudah dibaca oleh Ustaz Hasirun ya, korek kita. Yaitu surat ke-59 ayat ke-22. Law anzalna hadzal Qur'an. Kalau seandainya Al-Quran turun pada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan. Lalu ayat yang lain, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, au quti'at bihil ard, au kullima bihil mauta. Surat ke-13 ayat 31. Kalau seandainya ada sebuah kitab suci, yang dengan kitab suci itu gunung bisa berjalan. Bayangkan gunung bisa berjalan ya. Gempa tsunami Aceh itu 8,9 skala Richter menimbulkan goncangan yang menakjubkan. Ini Allah sebut gunung bisa berjalan, berarti skala Richternya itu menakjubkan. Dan bumi itu bisa terbelah. Dan yang mati tiba-tiba berbicara, maka kitab suci itu adalah Al-Quran. Kata Said Qutb maupun Hamka dalam tafsirnya masing-masing, Al-Quran itu bisa menimbulkan kekuatan melebihi kuatnya gunung yang berpindah, bumi yang terbelah, dan yang mati bisa berbicara. Melebihi kekuatan itu. Asal dibaca, diimani, kita laksanakan dalam kehidupan, maka kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat sesuatu, itu akan lebih kuat dari gunung yang berpindah dan bumi yang terbelah. Saya percaya, kalau pendidik, guru, kalau orang tua di rumah, ya, kalau kita orang-orang yang menjadi segala sesuatu yang akrab dengan Al-Quran itu, seperti itu kita perlakukan Al-Quran itu, benar-benar akan menimbulkan fondasi yang luar biasa. Kita akan melahirkan generasi yang sangat bagus dengan Al-Quranul Karim, dan kira-kira 25 tahun ke depan negara ini akan menjadi negara yang sangat bagus, yang luar biasa. Walaupun situasinya sekarang sedang tidak enak buat kita. Baik Ustaz, berikutnya dari Ustaz Saiful Rizal. Salam sama beliau tuh. Dari Ustaz Saiful Rizal, saya bacakan Ustaz. Al-Quran yang ada pada diri kita saat ini adalah
Al-Quran yang dulu telah pernah sukses ya mengubah peradaban dunia menjadi gilang gemilang seperti itu, dan sekarang peradaban manusia yang mengimani Al-Quran kondisinya belum menggembirakan. Mohon penjelasannya bagaimana memahami hal tersebut. Ini pertanyaan yang tepat ini. Jadi coba kita buka firman Allah dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 30. Saya baca di tafsir Al-Azhar, tafsir Idilal, dan tafsir yang lain. Itu ayat ini adalah pengaduan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya yang disampaikan Al-Quran kepada mereka. Wa qala ar-rasulu, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah kepada Allah mengadukan kaumnya, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu mahjura. Mahjura itu dalam bahasa Indonesia itu artinya menjauhi sesuatu dengan penuh kebencian. Menjauhi sesuatu dengan penuh kebencian. Ya. Kalau saya sedang di lantai 2 rumah saya turun ke lantai 1 kalau makan itu, saya meninggalkan lantai 2 itu dengan bukan dengan benci, tapi kan ada perluan di bawah. Tapi mahjura itu adalah meninggalkan sesuatu dengan penuh kebencian. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama, salah kita yang hidup di era 1200 sampai 1300 mengatakan, apa yang dimaksud dengan mahjura itu? Orang mukmin yang tidak pernah membaca kitab sucinya, itu artinya mahjura, menjauhi Al-Quran dengan cara mungkin tidak sadar, tapi kalau orang beriman tapi tidak sempat membacakan, dia telah menjauhinya. Yang kedua, membacanya tetapi tidak merenungkan maksudnya, mentadaburinya, sama saja dia telah mahjura, telah menjauhinya dengan rasa benci. Atau yang ketiga, membacanya, merenungkannya tetapi tidak melaksanakan dan merealisasinya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menjadi referensi baginya untuk mengatur hidupnya, sama saja dia telah menjauhinya. Jadi sekarang tugas kita adalah setiap kita menyelesaikan sekian juz kita baca dalam sebulan, 3 kali khatam dan segala macam, gimana kita mengerti maksudnya, lalu kita setahap demi setahap kita rubah hidup kita dengan Al-Quran. Di titik itulah kita akan mulai merasakan, kita akan mulai menjadi pencipta arus gelombang kehidupan baru yang lebih baik ya, dan orang akan semakin respect dan hormat pada kita. Jangan lupa, tadi Mas Pugu di depan saya kutipkan sebuah riset bahwa nanti di tahun 2100 umat Islam itu akan menembus angka 34,9%. Penyebabnya adalah keberhasilan dakwah Islam. Di mana dakwah itu berhasil? Terutama di bumi Eropa dan di benua Amerika. Kenapa berhasil? Karena Islam itu tidak hanya diceramahkan, tetapi menjadi realitas nyata kehidupan pemeluk-peluknya di tengah-tengah kehidupan yang sangat rasional, yang sangat mengandalkan objektivitas. Begitu mereka secara objektif mengetahui orang-orang Eropa yang melaksanakan Islam dan Al-Quran itu nyata, hidupnya berubah, mereka respect dan kemudian hormat untuk melaksanakan dan mengimani Al-Quran dan Islam. Gitu. Baik Ustaz, mungkin dari jamaah lain ada yang mau bertanya pada Ustaz, mau secara langsung atau lewat chat, kami silakan. Silakan. Saya sudah kangen itu ke Al-Mubarak, Al-Furqan, ya. Kemudian Fathul Khair. Satunya lagi apa, Mas Buku? Ada 4 kan? Al-Mubarakah. Al-Mubarakah, Baitur Rahman, Fathul Khair, sama Al-Furqan. Oh ya. Okay. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya secara langsung. Baik, Ustaz, ini di chat masih ada satu lagi, Ustaz. Silakan, Mas Uga, silakan. Dari Mbak Iva, Ustaz, mohon motivasi agar menjadikan keluarga sebagai ahlul Quran. Kemarin begitu terkagum dengan meninggalnya sosok ayah yang meninggalkan 10 orang anak yang mencintai Al-Quran. Ya, saya ingin, mungkin siapa tersalah ya, Mas Buku ya. Ini penting di keluarga ya. Apa yang membuat kata-kata seorang ayah itu punya daya rubah yang luar biasa? Mas Buku bisa jawab dulu. Apa yang menyebabkan kata-kata seorang ayah atau seorang ibu punya daya ajak dan daya pengaruh yang luar biasa pada anak-anak? Mas Buku bisa jawab. Tapi nggak ada hadiahnya kalau bisa menjawab. Mungkin yang kata-kata yang lembut dan menyentuh perasaan. Saya ingin mengatakan begini, dulu orang tua kita itu tidak pernah belajar ilmu komunikasi. Mungkin tidak tahu tentang kelembutan, tapi mereka itu ngasih contoh di tengah-tengah kehidupan. Itu yang membuat kata-kata mereka itu begitu mudah mempengaruhi kita. Saya, Mas Buku, masih SMA. Saya lulus SMA tahun 87 ya. Dari 84 ke 87 saya SMA. Kita tahu kan di tahun-tahun itu
orang kalau hari Senin siswa itu kan digiring ke lapangan upacara bendera, ya kan? Dan guru-guru itu pada masuk ke kelas, ayo upacara begitu. Saya masih ingat punya guru agama namanya Pak Subhan. Kebetulan kelas kami waktu itu kelas 2 itu dekat sekali dengan ruang guru. Jadi kalau hari Senin itu semua kelas itu mesti diobrak-abrik oleh guru untuk dihalau agar anak-anak masuk ke lapangan upacara bendera. Kalau Pak Subhan itu beliau cukup berdiri di pintu ruang guru, tersenyum saja, tersenyum. Itu senyumnya itu menimbulkan kekuatan daya mengeluarkan siswa dari kelas. Ayo ada Pak Subhan, waduh Subhan, cepat-cepat teman-teman lari ke lapangan upacara bendera. Kalau tidak, kalau semuanya beliau cukup maju kira-kira selangkah 2 langkah dari mana? Dari pintu ruang guru itu, dan itu menimbulkan kekuatan daya mengeluarkan anak-anak dari itu. Saya merenung, kenapa ya ada orang yang jangankan ngomong, begitu dia tersenyum saja menimbulkan daya ajak, daya pengaruh yang luar biasa. Nah, saya ingin mengatakan kata-kata orang tua yang ingin mengajakkan anaknya Al-Quran, sholat itu akan punya daya rubah dan daya pengaruh yang luar biasa. Kata orang bijak, sebagaimana bayi menjadi kuat karena disusui air susu ibunya, maka kata-kata itu akan menjadi kuat kalau disusui dengan amal soleh orang yang berkata-kata. Jadi, buat kita ayah dan ibu yang ingin mengajak anaknya, buat suami yang ingin mengajak istrinya, melakukan A, B, C, D, dan segala macam, susuilah, ya, kuatkanlah kata-kata itu dengan keteladanan di tengah-tengah kehidupan. Itu akan punya daya rubah yang sangat dahsyat. Kalau dibalik Mas Bugo begini, kenapa Mas Bugo ngajak istri Mas Bugo dan anak Mas Bugo itu mau sholat nggak sholat itu? Karena Mas Bugo nggak ngasih contoh. Saya jamin itu benar. Ya. Begitu kita tidak memberikan contoh pada semua kata-kata kita, berat kita merubah keluarga kita. Jadi semua suami yang mengeluhkan, Ustadz, suami istri saya, anak saya itu susah sekali. Saya curiga para suami itu nggak ngasih contoh ketika dia memerintah sesuatu. Itu penting. Nah, yang kedua adalah biasanya orang yang meneladankan perbuatan. Lalu yang kedua, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah, sholat, dengan ibadah Al-Quran, dengan segala macam ibadah, kata salaf saleh kita, wa mahabbatan fi qulubin nas. Orang-orang yang di sekitarnya itu akan suka, ditakdirkan mencintai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita balik, kenapa istri dan anak kita itu disuruh nggak nurut? Karena tidak ada cinta di hati mereka kepada sang suami yang mengajaknya. Kenapa cinta itu tidak ada? Jangan-jangan suami itu begitu jauh dari sang pemilik hati dan penggenggam hati dan penggenggam ruh yang ada di dalam semua tubuh manusia itu. Sehingga begitu dia mengajak, ajakan itu menjadi kering dan susah direspon begitu. Mudah-mudahan ini bisa tertangkap dengan baik. Yang ketiga, Mas Buku. Ini berlaku ya. An-nasu adba'a man nakhalaba. Manusia itu biasanya mengikuti siapa yang paling banyak kebaikan yang dirasakan padanya. Jadi, kalau kita berbuat kebaikan 2 kali, 20 kali, 200 kali kepada istri, itu efeknya lebih mantap betul kalau 200 kali, bukan 20 atau 2 kali. Jadi tenang sajalah kalau anak kita diajak tidak mau, berarti jumlah kebaikan yang kita kerjakan kepada anak kita itu harus dinaikkan dari 2 menjadi 20, dari 20 menjadi 200. Sebab kebaikan itu begitu bertubi-tubi, dia akan meluluh lantakkan pertahanan seseorang yang menolak dan enggan diajak. Itu rumus psikologis yang berlaku pada siapapun. Mudah-mudahan para ibu, para ini tidak putus asa. Janganlah khawatir kalau ajakannya untuk merubah itu tidak direspon. Tenang sajalah. 1, jadilah teladan. Yang kedua, dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, banyaklah berbuat kebaikan kepada orang yang kita ajak untuk mengikuti kebaikan kita. Tersenyum, memijat dirinya, menolong dan membantu pekerjaannya sebanyak mungkin kebaikan. Maka Allah sendiri yang akan mempermudah mereka itu untuk mengikuti ajakan kita. Mas Bugo dan Mas Taufik, Mas Angga dan semua jamaah, terima kasih banyak. Kangen saya sudah terobati. Walaupun dari jauh, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Tidak lama lagi bisa ngobrol begini lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita pada malam hari ini dengan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa. Terima kasih banyak. Di penghujung acara ini bisa agar lebih barokah, ditutup dengan doa bersama. Baik. Untuk kita semuanya, untuk kondisi kita saat ini semoga menjadi lebih baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami seluruhnya ya Allah untuk selalu mengingat-Mu ya Allah. Bantu kami untuk selalu mengagungkan nama-Mu. Bantu kami ya Allah untuk selalu menyebut-Mu. Bantu kami untuk berterima kasih atas semua anugerah-anugerah-Mu. Dan bantulah kami ya Allah agar dapat menggunakan semua anugerah-Mu untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian. Untuk mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian. Bantu kami ya Allah untuk dapat menggunakan semua anugerah-Mu mengabdi kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik pengabdian ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Mas Buku, jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridhai acara yang penuh keberkahan ini dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian atas salah dan hilafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah. Sama-sama. Salam. Baik Ustaz, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah Ramadan dari Ustaz Ahmad Arkom tentang meraih kemuliaan Al-Quran di tengah ujian. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat kita amalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jazakallah khair katsiran pada Ustaz Ahmad Arkom atas penyampaian tausiahnya pada malam hari ini. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah menyimak kajian ini, baik melalui aplikasi Zoom ini maupun dari live streaming Facebook Fathul Khair, dan yang pendengar radio Suara Baitur Rahman 88,1 FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya. Dan kami informasikan pengumuman untuk seluruh jamaah sekalian bahwa panitia Ramadan BPUI PKT menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan fidyah Bapak Ibu sekalian dapat disalurkan melalui transfer ke rekening Mandiri di nomor 1480010569492 atas nama panitia Ramadan Masjid Raya Baitur Rahman, dan setelah itu dapat mengkonfirmasi ke nomor 081250222299 atau juga dapat melalui fasilitas jemput dengan menghubungi beberapa kontak person ya. Dari Baitur Rahman ada Pak Nasir, dari Masjid Fathul Khair ada Pak Rusyanto, kemudian dari Masjid Al-Furqan ada Pak Maryadi, dan dari Masjid Al-Mubarakah ada Pak Purwanto. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya dan menjaga kemurnian akidah kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz Saiful, terima kasih Ustaz Saiful.